Mengkritik atau mengabaikan, semoga kali ini aku mendapatkan pengemudi yang baik. Itulah yang kupikirkan dengan gugup setiap kali masuk taksi. Ayahku mengemudikan bus selama lebih dari 20 tahun, jadi aku tahu benar pekerjaan mengemudi itu sangat sulit. Tetapi menyadari hal itu tidak mengurangi stres yang kurasakan, aku berusaha memahami keadaan, tetapi setiap kali masuk taksi dan merasakan kemungkinan besar aku akan mendapat pengemudi yang tidak baik, hatiku pun langsung berdebar. Debar, aku memang menerima pelayanan, tetapi pengemudi yang tidak baik akan membuatku enggan membayar. Yang termasuk pengemudi yang tidak baik adalah yang selalu mengungkit dan berdebat tentang isu politik. Yang pemarah, yang mengemudi dengan ugal-ugalan, dan yang suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Aku pernah berbicara dengan beberapa orang tentang pengalaman mereka di dalam taksi. Sebagian besar wanita saling bersimpati dan berkata bahwa mereka sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam taksi. Yang menarik adalah ketika aku berbicara dengan para pria. Sebagian besar dari mereka hampir tidak pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam taksi, memangnya. Apa yang tidak menyenangkan kalau naik taksi? Banyak sekali tak terhitung. Bukankah begitu masuk taksi, kau mengatakan tempat tujuanmu, lalu tidur? Wanita yang naik taksi sendirian tidak akan tidur. Apalagi di malam hari, adik laki-lakiku memiliki kemampuan menyembuhkan orang yang sulit mengendalikan amarah. Maksudku bukan secara medis, melainkan karena tingginya 180 cm dan beratnya nyaris mencapai 100 kg, karena ia lahir di Gyeongsangdo, gaya bicaranya belak-belakan. Dan ia sering menerima permintaan maaf bahkan ketika ia hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Bahkan sering menerima pengembalian dana walaupun tidak bermaksud memintanya, orang-orang seperti dialah yang menganggap semua orang di dunia ini baik. Kadang-kadang ketika berbicara dengannya, aku bisa merasa seolah-olah kami tinggal di negara yang berbeda. Ketika berbicara dengannya tentang pengalaman naik taksi, aku sangat terkejut menyadari bahwa pengalaman kami berdua sangat berbeda. Omong-omong, ada dua macam reaksi yang diberikan orang yang tidak pernah mengalami hal-hal tidak menyenangkan di taksi. Yang pertama, orang yang akan mendengarkan dan berkata, aku sendiri tidak pernah mengalaminya, tapi ternyata ada juga kejadian seperti itu ya. Itu adalah tipe orang yang tidak pernah mengalami sendiri, tetapi berusaha memahami. Yang kedua adalah tipe orang yang langsung membuatku menutup mulut rapat-rapat, karena mereka berkata, ah, masa sih? Mungkin kau yang terlalu sensitif, atau kau hanya kebetulan bertemu dengan orang aneh. Mana ada orang seperti itu di dunia ini? Aku teringat pada satu pengalamanku. Saat itu adalah pertama kalinya aku berlibur ke luar negeri. Aku pergi ke Inggris untuk pertama kalinya di tahun kuliahku dan tinggal di sana selama kurang lebih sebulan. Dan aku menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Aku sering melihat para difabel di bus, di kereta bawah tanah, di jalan, dan bahkan di kafe, di Korea. Jarang sekali terlihat orang-orang yang duduk di kursi roda atau yang menggunakan tongkat penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, aku berpikir, wah, banyak sekali difabel di Inggris. Berbeda dengan Korea, tetapi belakangan aku baru tahu, bukan jumlah difabel di Inggris yang lebih banyak daripada di Korea, melainkan para difabel di Korea merasa sulit keluar dari rumah. Isu sosial terbesar di Korea saat ini adalah masalah gender. Para wanita yang lahir pada tahun 1990 tumbuh besar dengan pengetahuan bahwa pria dan wanita setara, berbeda dengan generasi tua. Sejak SD pun sudah banyak anak perempuan yang terpilih menjadi ketua kelas. Tetapi ketika mencapai usia 20 puluhan tahun, mereka menyadari bahwa kenyataan berbeda dengan apa yang diajarkan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa para ibu selalu bekerja sendirian di dapur setiap hari libur, dan mereka sering menemui hal-hal berbau seksis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sering mendengar wanita-wanita yang mengalami pelecehan seksual dalam acara kencan biasa. Kasus pembunuhan yang mengejutkan dan terjadi di kamar kecil stasiun Gangnam juga pasti membuat mereka sangat terguncang. Mereka akan berkata bahwa hidup sebagai wanita di Korea sangat sulit. Masalahnya, ketika membicarakan keresahan dan ketakutan nyata yang dirasakan para wanita, kita bukannya mendengar kata-kata bersimpati seperti, aku tidak terlalu paham, tetapi sepertinya hal itu bisa saja terjadi. Kita malah menerima komentar-komentar acuh tak acuh seperti, kau terlalu perasa, atau bukan kau sendiri yang menderita, orang-orang lain juga menderita, atau aku tidak pernah mengalami hal seperti itu. Sering sekali orang menganggap suatu kisah sebagai kebohongan hanya karena mereka tidak tahu dan tidak pernah mengalaminya sendiri.
Orang-orang yang menerima respons acuh tak acuh seperti ini akan melampiaskan amarah dengan cara yang lebih keras dan kuat agar suara mereka didengar. Anak-anak berpikir bahwa dunia yang mereka lihat adalah segalanya. Karena tidak bisa membayangkan situasi yang dialami orang lain, mereka pun menerimanya sebagai kondisi yang unik. Mereka hanya memandang dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Sejak awal mereka menganggap orang dewasa memang terlahir sebagai orang dewasa. Jadi mereka terkejut ketika menyadari bahwa nenek mereka sebenarnya adalah ibu dari ibu mereka. Kekagetan itu membuat mereka melontarkan komentar-komentar yang akan dianggap lancang bagi orang dewasa. Misalnya, Bu Guru juga punya ayah dan ibu? Atau, Bu Guru tinggal serumah dengan suami dan pacar Bu Guru? Ketika bermain petak umpet pun, mereka akan berpikir apabila mereka tidak bisa melihat, orang lain pun tidak akan bisa melihat. Padahal mereka tidak bersembunyi, hanya menutup mata dengan tangan. Karena itulah, bukankah sangat kekanak-kanakan jika kita menilai sesuatu itu mustahil hanya karena kita sendiri tidak pernah mengetahuinya atau mengalaminya. Tanpa imajinasi, kita akan bisa dengan mudah membenci, memaksakan, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Di dunia ini terdapat orang-orang dari berbagai posisi dan kepentingan, mereka memiliki perasaan yang berbeda-beda, kita tidak perlu ikut merasakannya sendiri, kita memang tidak bisa menjalani kehidupan orang lain. Tetapi kita bisa menggunakan imajinasi kita dan empati kita untuk memahami perasaan orang lain. Imajinasi juga merupakan bentuk kasih sayang terhadap orang lain. Bukankah imajinasi juga dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan melakukan kegiatan seni seperti membaca buku? Karena aku adalah wanita, aku tidak tahu kesulitan yang dialami pria dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah setiap kali ada pembicaraan tentang wajib militer, aku hanya bisa mendengarkan. Setelah itu, aku hanya akan berkata, "Oh, begitu? Berat juga ya, memangnya apalagi yang bisa kukatakan sementara aku sendiri tidak pernah mengikuti wajib militer?" Anehnya, para pria bahkan tersentuh mendengar respons lemah itu. Respons itu menyiratkan bahwa aku memang tidak tahu, tetapi aku mengakui bahwa aku tidak tahu. Aku memang tidak tahu, tapi aku tidak mengkritik dan tidak mengabaikannya. Aku tidak tahu apa-apa, jadi aku ingin mendengar ceritamu lebih jauh. Ketika mempertahankan sikap seperti inilah kita baru bisa saling berkomunikasi tanpa saling membenci. Memang sulit dan merepotkan, tetapi aku ingin mencobanya, dan aku berharap orang lain bersedia melakukan hal yang sama padaku.